Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Agustian Sadi dengan NIM 221152322 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas Padang. Baiklah, kali ini saya akan coba untuk menjelaskan codingan yang tugas besar sebagai pengganti UAS TBO saya dengan dosen pengampunya Bapak Usnil dan juga Bapak Jefril Rahmadoni. Baiklah, untuk perkenalannya itu saja. Di sini saya membuat sebuah program penjualan bakpao yang mana itu terdiri dari 5 kelas. Yang di sini ada, bisa teman-teman lihat, ada app.java, ada bakpao.java, bakpao-manager.java, penjualan Java, produk.java. Jadi di sini kita akan coba untuk menghubungkannya nanti ke database MySQL dengan menggunakan SMTP yang telah saya jalankan sebelumnya, dan juga untuk penjualan bakpao-nya di sini saya sudah membuatkan list harga untuk setiap varian ataupun jenis bakpao yang kita inginkan dengan harganya. Di sini bisa teman-teman lihat. Lalu di sini saya sudah membuat uh, beberapa data yang setelah saya jalankan dari tanggal 3. Lalu ini yang baru saya jalankan tadi yang tanggal 6. Dengan di sini ada waktu, ada ID, ada nama pelanggan, ada jenis, ada tanggal, ada harga, jumlah, dan ada status pemesanan, apakah dia itu selesai ataupun masih sedang menunggu. Sini saya kecilkan saja seperti ini. Di sini nama tabelnya itu adalah TB dengan database-nya PBO. Baiklah, di sini saya akan mulai dari driver kelasnya dulu. Pertama kita akan import library yang kita butuhkan. Di sini ada satu library yang kita gunakan di sini, yaitu java.util.scanner, yang mana kita akan menggunakan scanner nantinya untuk input data kita. Lalu di sini public class app. Lalu kita akan di dalam sini, di dalam main class ini kita akan membuat sebuah objek scanner. Lalu dengan sistem ini maksudnya untuk agar kita bisa untuk memasukkan input datanya nanti. Dan di sini kita membuat sebuah objek lagi, bakpao manager, mangan new bakpao manager, yang akan kita gunakan nanti di kelas bakpao manager.java ini. Jadi di sini kita selanjutnya membuat perulangan dengan menggunakan perulangan while dengan true. Jadi di sini kita akan sini ada sysout print garis miring 033 yang seperti ini, yang gunanya ini merupakan codingan untuk membersihkan terminal kita. Dan lalu di sini sysout.flows ini untuk memastikan output kita itu selesai diproses sebelum kita membersihkan layar kita. Jadi ini secara singkatnya gunanya untuk biar nanti terminal kita itu lebih sederhana dan simpel untuk tampilannya. Lalu di sini kita akan memprint juga untuk menu, dan ada pilihannya ada sampai 6. Yang pertama ada lihat riwayat, ada tambah data, ada update data, ada hapus, ada cari, dan ada menu terakhir yaitu keluar dari program. Lalu kita akan mencetak untuk program kita ini adalah pilih menu. Di sini kita membuat sebuah variabel choice, yang mana ini akan kita gunakan untuk menyimpan inputan yang akan kita gunakan di switch case ini. Lalu kita akan switch untuk choice ini. Pertama ada setidaknya 6 case di sini. Ada case pertama itu kita menggunakan bakpao manager.riwayat, lihat riwayat penjualan. Di sini kita parameter yang kita kosongkan. Sedangkan yang untuk case 2 sampai 6-nya 2 sampai 5 di sini kita menggunakan scanner. Karena kita akan melakukan manipulasi data nantinya, seperti menambah data kita akan melakukan input.
yang mana input itu menggunakan scanner. Begitu juga dengan edit, hapus, dan juga cari. Lalu di sini untuk case yang keenam, kita untuk keluar dari program dan mencetak kalimat terima kasih. Dan jika selain yang enam ini, misal kita masukkan 7 atau lebih atau tidak angka 1 sampai 6, maka akan mencetak pilihan tidak valid. Dan selanjutnya kita akan choose out juga untuk enter untuk melanjutkan, yang mana ini untuk melanjutkan program kita ke step berikutnya. Lalu kita scanner next line 2 kali untuk membersihkan layarnya dan juga untuk mengonsumsi enter. Lalu selanjutnya saya akan lanjut ke kelas berikutnya, kelas yang kedua. Oke, jadi di sini kita akan seperti sebelumnya, kita akan import dulu library yang kita perlukan di sini. Di sini ada java.util.dat. Jadi bapau.java ini merupakan subclass ataupun turunan dari kelas yang bernama product. Jadi di sini kita akan mewarisi apa-apa aja yang ada pada produk. Lalu di sini kita akan membuat variabel dengan nama pelanggan dan juga tanggal. Di sini kita membuat sebuah constructor yang mana itu sama dengan nama kelasnya, public bakpao, dengan parameternya ini ada ID, ada jenis, harga, jumlah, nama pelanggan, dan juga tanggal. Lalu ini super, ini untuk menginisialisasi apa aja yang ada pada super kelas kita yang ada pada produk dan Java ini. Jadi ID, jenis, harga, dan jumlah ini merupakan variabel yang ada pada super kelas ini, yang akan nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita balik lagi ke Power Java. Di sini kita menggunakan this.nama pelanggan sama dengan pelanggan, this.tanggal sama dengan tanggal, karena kita ini merupakan variabel spesifik atau yang hanya kita buat pada kelas bakpao kita. Jadi kita akan inisialisasi untuk nilainya dengan menggunakan ini. Lalu kita akan menggunakan metode getter dan setter untuk setiap atribut yang ini, nama pelanggan dan juga tanggal. Di sini ada public string get nama pelanggan, lalu ada void set nama pelanggan. Untuk ini untuk mengambil nilai dari nama pelanggan, dan lalu untuk menetapkan nilainya. Begitu juga dengan tanggal. Di sini ada get tanggal dan juga ada set tanggal. Oke, sebelum saya masuk ke kelas berikutnya, di sini saya akan lihatkan untuk apa aja yang ada pada kelas induk atau super class, yang mana itu ada namanya produk.java. Di sini kita public class produk, yang mana kita membuat beberapa, ada 4 variabel. Di sini ada ID, ada jenis, ada harga, ada jumlah. Di sini ID saya buat dengan tipe data integer, dengan juga jenisnya string, harganya dalam bentuk double, juga jumlahnya dalam tipe data integer. Lalu di sini kita akan inisialisasi untuk parameter yang ada pada konstruktor kita. Jadi kita buat konstruktor untuk kelas ini, untuk kelas produk dan Java, yang mana itu ada ID, jenis, harga, dan juga jumlah. Lalu kita akan membuat metode getter dan setter untuk mengambil dan juga menetapkan nilainya, sebagaimana yang kita lakukan pada bakpao dan Java ini. Jadi makanya setelah kita buat getter dan setter di sini, jadi kita tidak perlu lagi kita membuat ulangnya pada kelas bakpao ini, karena kita sudah mewarisi sifat yang ada pada produk Java. Di sini untuk variabel yang kita buat di produk Java itu ada ID, jenis, harga, dan jumlah. Kita akan getter dan setter untuk setiap atributnya. Di sini ada ID, ada juga untuk jenis, get jenis, set jenis, untuk harga, get harga, set harga, dan juga untuk jumlah, ada get jumlah dan set jumlah. Lalu selanjutnya di sini kelas berikutnya ada penjualan.java, yang mana ini merupakan interface yang
di sini ya berisi beberapa kumpulan metode yang akan kita gunakan pada kelas lain yang bernama Bakpao Manager.java ini. Jadi di sini ada metodenya itu ada lihat riwayat penjualan. Ini tanpa parameternya. Jadi ada tambah data penjualan, ada edit data penjualan, hapus data dan juga cari data dengan scanner. Di sini kita akan menerima input dari akan memasukkan input dari setiap melakukan metodenya. Oke, lanjut. Oke, kita geser dulu ini ke atas. Jadi di sini kita akan import dahulu library ataupun tools yang kita butuhkan di sini. Di sini kita deklarasikan ada array list karena nanti kita akan membuat sebuah array list untuk menyimpan daftar penjualannya di sini. Dan juga ada date karena kita akan menetapkan tanggal hari ini, dan juga ada list karena akan kita buat list untuk dari bakpao-nya. Lalu ada scanner untuk memasukkan input dari pengguna, mana itu kita akan menggunakan scanner. Dan lalu java.sql yang mana ini untuk koneksi ke database-nya. Jadi ini merupakan library yang sudah cukup luas, jadi kita tidak perlu menginputkan SQL yang lainnya, cukup dengan satu ini aja. Di sini kita akan mengimplementasikan interface dari penjualan.java, mana itu Bakpao Manager implements penjualan. Lalu kita akan membuat privat koneksi, yang mana ini untuk mengkoneksikan kita ke database yang akan kita tampilkan nanti. Lalu kita membuat list untuk Bakpao untuk daftar penjualannya. Di sini saya membuat sebuah konstruktor untuk menghubungkannya ke database. Lalu menggunakan try and catch, mana ini akan mendapatkan koneksi ke database kita. Di sini ada URL-nya. Di sini namanya MySQL localhost 3307 PBO dengan user-nya root dan password-nya sini saya kosongkan. Ini bisa kita dapat ini. Jadi di sini ini nama database yang kita gunakan, itu PBO. Jadi kita akan mengoneksinya terlebih dahulu sebelum kita untuk melanjutkan program kita. Lalu jika ini catch-nya akan menangkap untuk SQL exception, dan jika ditemukan error atau kesalahan akan mencetaknya dengan print stack trace, untuk mencetak di mana kesalahan yang terjadi jika tidak dapat terkoneksi nanti. Lalu di sini kita membuat array list daftar penjualannya, dan lalu di sini ada hitung total bayar, yang mana ini kita akan mengkalkulasikan dari bakpao yang terjual. Jadi di sini kita akan menetapkan harga awalnya itu dari 0, dan lalu kita akan melakukan perulangan untuk bakpao-nya. Lalu dari total harganya itu kita akan menjumlahkan seluruh harga yang ada pada daftar penjualan dan juga jumlahnya, dan lalu kita akan mentotalkannya. Lalu akan kita dapatkan total harga ataupun penjualan yang terjadi pada hari itu. Lalu di sini ada override, yang mana ini sebuah anotasi pada Java ya, untuk memberitahu compiler kita bahwa kita sedang menimpakan sebuah metode, mana ini lihat riwayat penjualan, yang merupakan implementasi dari interface yang kita gunakan sebelumnya, yaitu pada penjualan.java. Lalu kita menggunakan try and catch untuk koneksi ke database-nya. Di sini menggunakan if connection null, connection is closed. Jadi maksudnya jika koneksi kita itu bernilai 0, maka dia itu akan mencetak kalimat koneksi ke database itu tidak tersedia. Lalu di sini kita akan mengambil riwayat penjualan dari database kita dengan menggunakan connection.prepare statement. Lalu kita akan menselectnya dari from tb, yang mana ini adalah nama tabel yang saya gunakan pada database kita, itu ini tb. Lalu kita menggunakan result set statement.execute query. Lalu di sini kita akan membuat persabangan if else,
Eh, ini maksudnya jika tidak ada atau riwayat pada database kita itu masih kosong. Di sini saya sudah mengisinya dengan beberapa data sebelumnya. Jika riwayat database kita itu masih kosong, maka dia akan mencetak eh, maka dia akan sesuatu print line seperti ini, tidak ada riwayat penjualan. Dan jika ada, maka dia akan mencetak ini riwayat penjualan, dan juga ini memerlukan format untuk stroke supaya nanti di terminal kita akan menampilkannya seperti tabel gitu, jadi biar lebih rapi. Dan juga ini untuk format untuk membuat kolomnya dengan ukurannya ada 4% 4S, ini ukuran kolom yang akan kita gunakan. Dan juga ini untuk nama judul menunya, ini ada ID, ada pelanggan, jenis, tanggal, harga, jumlah, dan status. Lalu kita akan mencetak lagi strip panjang seperti ini, yang mana nanti akan lebih jelasnya kita akan demokan nanti di akhir. Lalu di sini kita akan untuk harganya kita akan mulai dari 0, dan lalu kita akan lakukan perulangan, yang mana ini untuk mengambil data kita. Di sini kita akan ada get in dengan parameter yang ID, juga menggunakan get string, ada get date, get label, get in, get string untuk status. Lalu kita akan sysout untuk mencetak ini untuk mencetak harga dari total penjualan kita. Jadi di sini ada ID, nama pelanggan, jenis, tanggal, harga, jumlah, status. Jadi di sini kita akan menampilkan total harga yang uh, yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi di sini akan dikalkulasikan semua berapa total harganya. Lalu akan kita terakhir akan mencetak print line jadi seperti ini, garis sini, dan juga dengan formatnya ini untuk total harga penjualan hari ini. Ini untuk kalimatnya. Lalu kita akan menutup statement dan juga result set ini setelah selesai kita gunakan dengan, jadi akan kita close keduanya. Lalu catch ini untuk SQL exception-nya jika terjadi kesalahan, dan akan kita cetak menggunakan print stack trace. Lalu untuk selanjutnya di sini kita juga menggunakan override lagi untuk tambah data penjualan dengan objeknya scanner. Lalu kita akan menggunakan try and catch untuk koneksi ke database-nya. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan ID kita, dan juga kita memasukkan nama pelanggan, jenis bakpao, itu juga dengan harga, jumlah. Di sini kita akan next line lagi. Jadi lalu kita akan mencetak untuk statusnya apakah menunggu atau selesai. Lalu di sini ada date tanggal sama dengan new date untuk mendapatkan tanggal hari ini. Karena sekarang tanggal 6 bulan Januari, hari Sabtu 2024. Lalu kita akan memasukkan data ke database dengan menggunakan prepare statement. Di sini ini sintaksnya, insert into TB. Ini merupakan tabel yang kita gunakan. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan tabel yang teman-teman buat. Tapi di sini saya membuat namanya TB dengan di sini ada beberapa kolomnya, ada ID, ada pelanggan, jenis, tanggal, harga, jumlah, status. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk value-nya kita akan membuat 7 tanda tanya juga. Seperti ini penulisannya. Dan juga ini kita akan koneksikan juga. Lalu kita akan men-set untuk menentukan itunya, untuk menetapkan nilai dari data-data yang kita telah inputkan ini, yang telah kita tambahkan. Lalu di sini setelah berhasil data itu kita tambahkan, maka kita akan execute update, dan jika berhasil maka akan mencetak data penjualan berhasil ditambahkan ke database. Lalu kita akan catch dengan SQL injection seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan coba untuk metode selanjutnya itu edit data penjualan sebagaimana seperti sebelumnya. Sini juga kita menggunakan scanner untuk memasukkan inputnya. Di sini kita akan menginputkan ID yang ingin kita ubah.
Jadi di sini kita menggunakan ID sebagai kunci untuk mengubah dari data yang akan kita ubah. Misal di sini ada Ajo yang mana dia uh, memesan bakpao-nya itu dengan jenis bakpao coklat pada tanggal 3 Januari, harga 5.000 dengan jumlah 2 buah dengan satu selesai. Jadi di sini gunanya kita akan melakukan update atau edit. Misalkan pelanggan kita itu sebelumnya dia sudah memesan, tapi belum menyelesaikan pemesanannya. Berarti di sini kita akan membuat status menunggu, seperti yang saya buat pada database ini dengan nama Siva. Di sini dia telah memesan tetapi belum menyelesaikan pembayarannya. Nanti kita akan coba demokan untuk programnya sendiri. Lalu di sini kita akan memeriksa apakah data ID yang dimasukkan itu ada di database dengan menggunakan ini select from TB. Lalu kita menceknya juga dengan yang mana kita sudah membuat variabel ID to edit, yang mana ini untuk menyimpan ID yang akan kita untuk menyimpan variabel untuk menyimpan ID yang kita inputkan ini. Lalu di sini jika datanya itu masih kosong, maka akan mencetak data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Lalu jika ID yang kita masukkan itu ada pada database, maka kita akan otomatis dilanjutkan ke step berikutnya, yang mana kita akan disuruh memasukkan jenis kita. Misal di sini ada masukkan jenis baru jika kita ingin mengubah pesanan ataupun menambah pesanan ataupun mengurangi pesanan yang kita inginkan. Lalu kita akan misal di sini pada sebelumnya ada pelanggan kita dengan nama Siva, dia itu sudah memesan tetapi belum melakukan pembayarannya. Jadi jika Siva setelah selesai melakukan pembayaran, maka di sini kita bisa mengupdate statusnya menjadi selesai. Lalu kita akan ubah dari data penjualan di database kita yang sebelumnya sudah kita select. Jadi setelah kita temukan, maka kita bisa mengupdate data yang ada pada database kita dengan menggunakan ini press statement update statement connection dot prepare statement. Ini kita sesuaikan dengan data tabel yang kita gunakan. Lalu di sini ada indeks parameternya juga, ini 1 2 3 4 5, ada 5. Ada jenis baru, harga baru, jumlah baru, status, dan ID to edit. Yang mana ini untuk ID yang kita masukkan. Lalu di sini kita akan membuat sebuah untuk eksekusinya. Ini menggunakan if else percabangan jika row affected besar dari 0. Maksudnya jika data yang kita pilih itu tersedia atau berhasil ada atau bernilai lebih dari 0, maka akan menampilkan pesan data berhasil diubah. Tetapi jika tidak, misalkan tidak ada, maka akan menampilkan pesan data itu gagal mengubah data. Lalu kita terakhir akan menyentuh statement non result setelah selesai kita gunakan. Lalu kita akan catch dengan exclamation dan print stack trace. Lalu selanjutnya kita akan menghapus data penjualan. Di sini kita akan memasukkan hapus data penjualan itu dari ID data yang ingin kita hapus. Di sini kita akan membuat variabel ID to delete yang gunanya untuk menyimpan variabel untuk menyimpan ID yang ingin kita hapus. Lalu kita akan periksa apakah data dengan ID yang kita masukkan itu ada di database atau tidak. Lalu kita akan membuat koneksinya menggunakan di sini select from tb where ID. Lalu kita akan cek statement set in 1 ID to delete dan result set result dengan check statement execute query untuk mengeksekusi database kita. Lalu jika data itu tidak ada, ID yang kita masukkan itu tidak ada, maka akan menampilkan pesan data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Tetapi sebaliknya jika ditemukan, maka itu akan langsung menghapus, akan kita perintahkan untuk delete from tb where ID yang telah kita masukkan tadi, dia akan mendelete-nya. Lalu di sini akan kita tampilkan untuk pesannya jika berhasil atau besar dari 0,
maksudnya ada yang kita hapus, berarti akan menampilkan data berhasil dihapus. Tetapi jika tidak, maka gagal menghapus data. Lalu kita akan menutup statement ini. Dan juga resultnya setelah selesai kita gunakan. Dan kita gunakan catch untuk SQL exception-nya. Serta mencetak print stack trace. Lalu selanjutnya kita ada fungsi untuk cari data penjualan, yang mana ini akan memintakan kita untuk masukkan ID data yang ingin kita cari, lalu membuat ID to start untuk variabel untuk menyimpan ID yang kita masukkan. Lalu di sini kita akan mencari data berdasarkan ID yang di database dengan menselect-nya. Lalu setelah itu jika tidak ada, maka akan menampilkan pesan data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Ini menggunakan metode is before first. Lalu jika sebaliknya, jika data tersebut ada, maka akan menampilkan pesan data ditemukan. Lalu akan mencetak stroke seperti ini. Ini seperti yang sebelumnya juga. Ini untuk kolomnya. Lalu kita akan menggunakan perulangan while untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada pada database kita. Lalu kita akan printf untuk format di bagian bawahnya. Di sini akan menampilkan data dengan ID yang telah kita temukan tadi. Lalu kita akan tampilkan. Lalu setelah itu kita akan menutup statement dan juga result set setelah selesai kita gunakan. Di sini search statement kita close, result set kita close. Itu juga dengan kita gunakan catch untuk SQL injection-nya dan mencetak print stack trace jika terjadi kesalahan ataupun error. Jadi seperti itu. Di sini saya akan coba untuk merahnya. Jadi ini tampilan awal dari program yang saya buat. Pertama saya akan mencoba untuk melihat riwayat penjualan saat ini, yang mana itu sebelumnya sudah saya inputkan beberapa di sini. Nanti saya akan coba tambahkan dan juga saya edit atau saya hapus beberapa. Sini misal kita pilih satu, maka akan menampilkan riwayat penjualan bakpao yang ada pada database kita. Jadi ini kita sudah sesuai dengan apa yang ada pada database kita. Dan di sini juga ada status yang sudah selesai dan ada juga yang sedang menunggu. Lalu penjualan hari ini itu sekitar 57.000 rupiah. Misal kita ingin lalu kita akan enter untuk menunjukkan program. Kita ingin menambahkan data penjualan bakpao. Misal ada pelanggan baru yang datang ke toko kita, misal kita kasih ID 121. Misalkan nama pelanggannya kita Yugi. Misal Yugi ini akan memesan jenis bakpao. Misal kita Yugi ini ingin memesan bakpao jenis kacang merah dengan harga 6.000. Oke, bakpao kacang merah. Ini jenis bakpao-nya, lalu dengan harganya itu 6.000 rupiah. Dengan jumlahnya Yugi memesan 2. Karena di sini Yugi baru memesan, maka kita akan membuat statusnya itu menunggu terlebih dahulu. Maka jika berhasil, maka akan ditampilkan pesan data penjualan berhasil ditambahkan database. Ini kita enter lagi. Kita akan lihat di terminalnya dulu. Di sini sudah ada Yugi, yang mana ini pesan kacang merah pada tanggal 6 Januari dengan harga 6.000. Itu jumlahnya ada 2 dan statusnya sedang menunggu. Lalu kita akan coba lihat ke database kita dan kita coba bandingkan apakah sudah sesuai. Jadi ini sudah sesuai pada pukul 13.23.38 itu Yugi melakukan pemesanan dengan ID-nya 121 dengan jenisnya kacang merah tanggal 6 Januari dengan harga 6.000 dan jumlahnya 2, status menunggu. Di sini kita akan
lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu update data penjualan. Di sini karena Siva sudah memesan dan ingin melakukan pembayaran, maka kita akan melakukan update pada data yang dengan nama Siva. Di sini kita akan masukkan ID-nya. Sini Siva dengan ID 100. Maka kita akan masukkan jenisnya. Misal di sini Siva tidak ingin mengubah pesanannya, maka kita akan samakan dengan yang ada pada database kita. Itu jenisnya kacang hijau. Kacang hijau. Dengan harganya itu 6.000. Dan serta jumlahnya 1. Lalu karena Siva setelah selesai membayarnya ke kasir, maka statusnya berubah menjadi selesai. Maka akan ditampilkan data berhasil diubah. Di sini kita akan coba lihat di terminalnya apakah datanya berhasil diubah. Jadi di sini statusnya sudah berubah, yang sebelumnya menunggu di sini sudah selesai. Jadi oh ya, sebelumnya teman-teman untuk menghubungkannya ke database kita perlukan satu konektor yang mana itu untuk menghubungkan ke database kita yang namanya ini konektor J. Ini bisa teman-teman download di browser, di Google atau di Edge atau browser yang teman-teman punya. Lalu dan masukkannya di sini di reference libraries. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini kita sudah berhasil mengupdate data penjualan kita. Di sini kita akan coba untuk fitur selanjutnya, kita akan coba menghapus data penjualan. Di sini saya akan refresh lebih dahulu. Di sini sudah sesuai dengan yang kita tampilkan pada terminal tadi. Di sini pelanggan dengan nama Ajo akan kita hapus dari kita coba hapus dari database kita. Di sini dengan ID-nya 199. Maka jika ada, maka akan tampil pesan data berhasil dihapus. Kita coba lihat apakah jadi di sini sudah tidak ada pelanggan dengan nama Ajo pada database kita karena sudah kita hapus dari data kita. Lalu bagaimana jika data yang kita hapus itu tidak ada, misalkan ID-nya itu tidak ada pada database kita. Misal di sini saya akan coba untuk masukkan ID yang berbeda. Misal ID yang nggak ada itu 112. Maka akan ditampilkan data dengan ID tersebut tidak ditemukan karena di database kita tidak ada ID yang sesuai dengan ID yang kita masukkan ini. Lalu kita akan lanjut ke fitur selanjutnya, itu cari data penjualan. Misal kita ingin mencari data penjualan pelanggan kita sebelumnya yang telah memesan tapi belum membayar. Di sini ada ID-nya 121. Maka akan ditampilkan statusnya. Di sini Yugi, yang bukan pelanggan terakhir kita yang memesan kacang merah pada tanggal 6 Januari dengan jumlah 2 itu masih statusnya menunggu. Maka di sini kita bisa mengupdate-nya untuk menyelesaikan apabila Yugi telah selesai melakukan transaksinya. Di sini kita akan masukkan ID Yugi, di sini 121. Dan kita akan masukkan jenisnya. Karena di sini Yuki berubah pikiran, dia ingin memesan bakpao lain, yang mana itu dia sudah masak atau sudah tersedia sebelumnya. Dia ingin memesan bakpao ayam spesial. Yang mana ini harganya 10.000. Dengan jumlahnya 1 saja. Lalu karena dia setelah selesai membayar, maka kita akan buat selesai. Maka akan ditampilkan data berhasil diubah. Oke. Akan kita lihat data penjualannya. Di sini Yugi
Yang jenis terakhirnya itu ya karena dia mengubah pesanan menjadi esensial dan telah membayarnya, maka akan ditampilkan statusnya selesai. Serta akan ditampilkan total penjualan hari ini pada terminal ini. Sini akan coba refresh apakah sudah berubah. Ya, di sini Yuki dengan jenis bakpao yang dipesannya ayam spesial harga 10.000, jumlahnya satu dan satunya sudah selesai. Jadi itulah beberapa fitur yang ada dalam program saya. 5 fitur itu, misal kita ingin menutup program, kita bisa masukkan input nomor 6 di sini, maka akan keluar terima kasih dan program akan berakhir. Jadi sekian penjelasan codingan dari tugas besar PBO saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau masukan dari teman-teman, saya sangat apresiasi dan semoga yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.